PSSI dipastikan tidak akan menurunkan timnas utamanya pada ajang Piala AFF 2024. Padatnya jadwal timnas Indonesia menjadi alasan utama untuk tidak memprioritaskan ajang tersebut. Timnas utama asuhan Shin Tae-yong memilih fokus pada pertandingan babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat tinggi di dalam kalbu. PSSI pun akan membentuk tim lain untuk ajang Piala AFF. Kemungkinan tim untuk Piala AFF akan diisi oleh pemain muda. Akan tetapi, pemain senior yang tidak dipanggil timnas utama bisa menjadi opsi. Lantas, siapa saja yang pantas dipanggil timnas Indonesia untuk bermain di ajang tersebut? Berikut ini prediksi pemain yang akan dipanggil untuk ajang ASEAN Cup atau Piala AFF 2024. Goalkeeper. Ada Reza Arya Pratama, usia 24 tahun, dari klub PSM Makassar. Teja Paku Alam, usia 30 tahun, dari klub Persib Bandung. Nadeo Argawinata, usia 27 tahun, dari klub Borneo FC. Defender. Ada Ricky Fajrin, usia 28 tahun, dari klub Bali United. Diego Michels, usia 33 tahun, dari klub Borneo FC. Fajar Faturrahman, usia 22 tahun, dari klub Borneo FC. Bagas Kava, usia 22 tahun, dari Barito Putra. Muhammad Ferrari, usia 21 tahun, dari klub Persija Jakarta. Komang Teguh, usia 22 tahun, dari klub Borneo FC. Ryuji Utomo, usia 29 tahun, dari klub Persita Tangerang. Hansa Muyama, usia 29 tahun, dari klub Persija Jakarta. Rio Fahmi, usia 22 tahun, dari klub Persija Jakarta. Midfielder. Ada Mark Klok, usia 31 tahun, dari klub Persib Bandung. Witan Sulaiman, usia 22 tahun, dari klub Persija Jakarta. Stefano Lillipali, usia 34 tahun, dari klub Borneo FC. Jim Kelly Sroyer, usia 21 tahun, dari klub Persik Kediri. Rashmat Irianto, usia 24 tahun, dari klub Persib Bandung. Adam Alis, usia 30 tahun, dari klub Borneo FC. Beckham Putra, usia 22 tahun, dari klub Persib Bandung. Sadil Ramdhani, usia 25 tahun, dari klub Sabah FC. Ezra Walian, usia 26 tahun, dari klub Persib Bandung. Forward. Ada Ramadan Sananta, usia 21 tahun, dari klub Persis Solo. Hugo Samir, usia 19 tahun, dari klub Persis Solo. Ilija Spasojevic, usia 36 tahun, dari klub Bali United. Hoki Caraka, usia 19 tahun, dari klub PSS Sleman. Head Coach. Nova Arianto, usia 45 tahun. Dan inilah prediksi line up timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup atau Piala AFF 2024. Melesat di atas rumput hijau. Itulah prediksi pemain dan line up timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Apakah kalian punya prediksi lain? Silahkan tuliskan prediksi terbaiknya pada kolom komentar. Pemandu bakat Eropa kepincut striker timnas yang diremehkan. Bakar transfer kelas kakap kena gocek. Regulasi Piala AFF U19. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Turnamen kelompok umur Piala AFF U19
2024 akan dimainkan di Indonesia pada 17 hingga 29 Juli 2024. Pada edisi 2024 ini di bawah kendali Indra Syafri sebagai pelatih, Indonesia memasang target juara. Pada edisi kali ini, Piala AFF U19 2024 tidak mengenal sistem kualifikasi. Jadi 12 negara anggota AFF termasuk Australia ambil bagian di Piala AFF U19. Kemudian 12 negara peserta dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup berisi 4 tim. Pada fase grup ini setiap tim akan sekali berhadapan. Dari fase grup, turnamen akan masuk babak semifinal. Mereka adalah 3 juara grup A, B, dan C. Satu tim lain yang lolos ke babak semifinal adalah peringkat kedua terbaik. Pada babak semifinal ini, juara grup A akan bertemu dengan juara grup C atau runner-up terbaik dari grup B. Laga semifinal lain adalah juara grup B melawan juara grup C atau runner-up terbaik dari grup A atau C. Babak semifinal sendiri hingga final dimainkan dengan sistem single leg atau satu laga saja. PSSI akan segera menaturalisasi talenta muda asal Belanda berdarah Indonesia Dion Mark. Kepastian tersebut dibeberkan langsung oleh Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas Indonesia U20. Ada 3 pemain sebenarnya, salah satunya adalah Dion Mark, 2 lagi Maurice Mohindoke dan Tim Gabon. PSSI sendiri tak asal menaturalisasi pemain. Sebelumnya ketiga pemain tersebut sudah unjuk aksi kala ikut memperkuat timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri, yakni di Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni lalu. Khususnya Dion Mark sendiri siap meledak dan pastinya tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan PSSI. Remaja 19 tahun itu tentunya ingin mengikuti jejak Rafael Struijk, Jesus, dan Justin Hubner, serta Nathan Juwon, yang mana sudah lebih dulu merapat ke timnas leluhur. Seperti Jesus, Dion Mark beroperasi di lini belakang. Ia juga memiliki postur menjulang 188 cm. Berpostur atletis dan berwajah dingin, Dion Marks tipikal bek tengah tanpa kompromi. Wonderkid NEC Matchmaking U21 itu juga sosok pemain bertahan yang tidak mudah dilewati, apalagi diintervensi. Ia lebih memilih beradu fisik daripada kalah dalam perebutan bola. Timnas Belanda belakangan dapat julukan timnas pusat dari fans Indonesia. Alasannya adalah salah satunya karena banyak pemain berdarah Belanda di skuad Garuda. Sementara itu belakangan ini nasib timnas Indonesia juga dikaitkan dengan timnas Belanda. Disebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama terhenti di babak semifinal. Timnas Indonesia terhenti di semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara Belanda juga baru saja terhenti di semifinal Euro 2024. Selain itu perjalanan 2 tim nasional ini juga sama-sama berliku, di mana situasi yang dialami Belanda mirip dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Di mana seperti yang kita tahu, skuad Merah Putih lolos ke babak 16 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik fase grup. Penampilan cemerlang Rafael Struijk di lini depan skuad Garuda membuat namanya masuk radar talent scouting Eropa. Diketahui Struijk sendiri memang menjadi pemain andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Meski aslinya berposisi sebagai winger, di Piala Asia 2023 ia diandalkan sebagai ujung tombak utama timnas Garuda. Pemain adu Den Haag tersebut bahkan selalu menjadi pilihan Sintayong dalam starter Garuda. Salah satu aksi Rafael Struijk yang paling diingat, yakni saat aksinya mengobrak-ngabrik pertahanan Vietnam di babak fase grup D Piala Asia 2023. Permainan ngeyel Struijk kala itu pun membuat pemain Vietnam terpaksa melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Sontak, aksi tersebut membuat kagum talent scouting Eropa yang disampaikan melalui unggahan media sosial X @EKScouting. Berdasarkan analisis akun pencari bakat tersebut, Rafael Struijk disebut memiliki kemampuan yang spesial. Sebagai informasi, Liga 1 Turki tak bisa diremehkan. Mengutip dari laman resmi UEFA, Liga 1 Turki menempati peringkat 9 di Eropa. Bersamaan ada talenta muda Indonesia yang berkarir di sana, adalah Ronaldo Kuateh. Medio Februari 2023 kemarin, Ronaldo Kuateh pun resmi bergabung dengan Bodrumspor. Gabung ke klub tersebut membuat Ronaldo Kuateh diharapkan tumbuh sebagai pesepak bola jempolan. Namun sayangnya, cedera panjang mendera penyerang keturunan Liberia Indonesia ini, sehingga belum kunjung menjalani debut bersama tim utama. Di saat bersamaan, Bodrumspor yang kini lebih dikenal sebagai Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025 atau Super League Turki. Sekarang, harapannya Ronaldo Kuateh segera beradaptasi dengan klub dan siap menyambut musim baru. Jika menjalani debut, Ronaldo Kuateh pun akan tercatat sebagai pemain pertama Indonesia
yang merumput di Liga 1 Turki. Jika begitu, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuate untuk comeback ke tim nasional Indonesia. Gelaran AFF U19 2024 terasa istimewa bagi Tony Firmansyah sebab gelandang Persebaya Surabaya itu akan bermain di kampung halamannya sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo. Tony sendiri lahir dan besar di Benowo, lokasi Stadion GBT. Rumahnya hanya berjarak 3 km dari stadion berkapasitas 46.000 penonton itu. Tony dan kawan-kawan pun sudah berlatih di Surabaya bersama dengan Indonesia U19 lainnya. Menariknya, meski berlatih di Surabaya, namun sang pemain memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ia mengatakan ingin fokus dulu bersama dengan tim nasional. Ia juga mengatakan bahwa orang tuanya lah yang datang untuk melihat keadaannya. Tony pun mengaku sangat antusias, apalagi saat bermain di GBT nanti, sebab sangat mungkin dia mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya dan keluarga